Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mawdu ta'alluma wa ta'lima li fadata wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Akan kita lanjutkan membaca kitab Syarah Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang ke berapa? Bab yang ke-6. Dan sekarang kita memasuki makalah yang ke-14. Makalah yang ke-14, qala Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu. Berkata Ahnaf bin Qais, la rahata lil hasud. Kata Ahnaf bin Qais, tidak ada kebahagiaan hidup bagi orang yang iri. Tidak ada ketenangan hidup, kebahagiaan hidup, ketenangan hati bagi orang yang iri, kata Ahnaf bin Qais. Dan kenyataannya memang seperti itu. Orang iri itu tidak bahagia, hidupnya tidak bahagia. Karena dia itu ketika ketemu dengan siapapun yang ada di atasnya, dia tidak suka. Orang iri itu ya bisa juga mampu. Cuma kalau sudah jadi penyakit itu ya sudah. Kadang dalam posisi yang sama ya tetap hatinya tidak nyaman. Orang yang iri itu la rahata lil hasud, tidak ada kebahagiaan hidup, tidak ada ketenangan hidup. Tidak bisa hatinya itu nyaman bagi orang yang hasud, orang yang iri. Qala Abdul Mu'ti As-Samlawi naqlan an Syahi Al-Badr. Ada seorang murid bernama Abdul Mu'ti As-Samlawi. Beliau itu menukil dari perkataan gurunya yang bernama Al-Badr rahimahullahu taala. Yublal hasud bi khamsatin. Orang yang iri itu akan mendapatkan 5 hal, diuji dengan 5 hal, diberi siksaan dengan 5 hal. Orang yang hasud itu akan diuji dengan 5 hal. Orang yang iri diuji dengan 5 hal. Pertama, husulud dzammi lahu, dia akan dicela. Ya benar. Apalagi hasud itu bahayanya itu ketika ditampakkan. Makanya di dalam Al-Qur'an itu wa min syarri hasidin idza hasad. Keburukan dan dari keburukan orang yang iri jika dia iri. Artinya ditampakkan dengan ucapan dan dengan perbuatan. Kalau iri itu hanya di dalam hati itu masih tidak begitu berbahaya. Tapi kalau misalkan ketemu sama orangnya merongok, tidak nyapa, terus dengan sikap-sikap yang menjadikan orang yang diiri ini tahu bahwa dia itu tidak suka. Nah itu yang akan jadi bahaya, bisa merembet kemana-mana itu nanti. Makanya kata Imam Ghazali itu tidak apa-apa kita itu berpura-pura baik dalam kondisi seperti itu, tidak apa-apa. Padahal di dalam hatinya tidak suka sama orang itu, tapi berpura-puralah baik, dipaksa, bisa jadi nanti bisa berubah, permusuhan itu bisa menjadi kasih sayang. Di dalam kondisi itu tidak apa-apa. Karena kalau tidak dipaksa seperti itu, iblis ini akan senang. Tidak apa, pura-pura aja. Kalau ketemu disapa, senyum, basa-basi, padahal hatinya kayak api yang dikobar-kobarkan. Tapi dengan nanti kebiasaan setiap hari nanti bisa reda itu. Karena orang itu akan berubah dengan kebiasaan baiknya. Nah ini pertama, dia akan dicela. Kalau orang iri itu dia akan dicela. Nah, lebih-lebih ketika irinya ditampakkan. Kedua, wa husnun daimun, susah yang tidak ada habisnya, susah terus hidupnya.
Padahal dia sudah kaya, padahal dia sudah cantik. Melihat temannya lebih kaya, lebih cantik, dia susah. Ya susah terus. Ketemu sama orang, ini kok cantik, ini kok lagi cantik lagi, ini lagi cantik lagi. Bisa jadi dia orang yang paling jelek sedunia nanti. Susah terus, tidak ada habisnya. Orang ini seperti itu, susah terus hidupnya. Makanya penting ngurusi hati itu penting. Termasuk ilmu yang wajib adalah ilmu membersihkan hati. Makanya saya itu beberapa kali diminta sama orang yang sudah dewasa, dia ingin memperdalam agama. Terus dia mintanya, saya pengen belajar dari awal. Dari awal itu bagaimana? Ya kayak anak-anak di pondok itu belajar nahwu, shorof, apa. Kata saya, jangan. Belajar yang instan saja, karena sudah tidak waktunya. Belajar yang instan itu maksudnya apa? Karena kewajibannya setiap hari itu sholat, kamu belajar ilmunya sholat. Karena kewajiban setiap hari itu menjaga hati, membersihkan hati, kamu belajar ilmunya itu dulu. Nanti itu kalau pengen memang benar-benar jadi alim, jadi ulama, ya baru nanti. Tapi yang instan-instan dulu. Kalau ngajari orang jangan tergantung usianya. Kalau usia-usia segini, saya kira jangan belajar nahwu shorof. Bukan tidak boleh. Lama soalnya prosesnya untuk bisa baca seperti ini, lama prosesnya. Kadang-kadang saya mondok 5 tahun itu masih belum bisa baca kitab. Saya ngerasa bisa baca kitab itu ketika ditarim. Karena saya berani. Orang yang harus berani. Anak pondok itu harus punya target. Saya keluar dari pondok harus bisa baca kitab. Kalau keluar dari pondok udah bisa baca kitab, ya apa bedanya sama yang tidak mondok gitu loh. Padahal mondoknya 6 tahun, saya mondoknya 5 tahun. Jadi saya setelah selesai mondok itu saya mikir, saya kok tidak berani ya baca kitab ya. Kitab yang kosongan, yang tidak ada maknanya begitu, yang tidak ada artinya. Akhirnya saya memberanikan diri baca. Akhirnya bisa. Dan mungkin kitab saya yang di rumah itu lebih banyak yang tidak ada maknanya dibanding yang ada maknanya. Kitab-kitab yang tidak dipelajari di pondok lebih banyak. Di pondok juga banyak juga. Ya harus berani lah, harus berani. Masa tidak bisa baca kitab? Bisanya cuma baca kesalahan orang. Nah, orang yang ini itu dia akan susah terus. Hidup kok susah terus. Kapan bahagianya? Wa ghalqu babit taufiqi alaihi. Dia akan dikunci pintu taufik dari Allah. Tidak bakal diberi taufik sama Allah. Orang itu kalau iri. Taufik itu ya taufik diberi pertolongan untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan ketaatan. Susah orang iri itu melakukan kebaikan itu susah. Dikunci soalnya pintunya. Ya namanya dikunci, gimana caranya buka kalau udah ada kuncinya? Kalau dibuka kan gampang. Susah pokoknya orang itu kalau iri. Misal satu contoh. Misal ini biasanya yang lebih parah itu penyakitnya ustadz, penyakitnya orang berilmu. Misal satu contoh, mau hadir di majelisnya fulan. Saya ini kan sudah berilmu, saya ini kan sudah ustadz, saya ini kan sudah kiai, saya sudah begini. Nah, ngapain juga hadir di majelisnya itu? Ustadz fulan bin fulan itu. Kekunci, pintunya kekunci. Dikunci, memang sengaja dikunci sama Allah. Dikunci sama Allah. Ya, seperti itu ya harus belajar. Kalau misalkan ya, ini dalam rangka saya ini juga belajar seperti itu. Kalau misalkan saya mau egois ya, saya tidak mau ngisi di majelisnya siapapun. Karena bukan majelis saya. Itu namanya membesarkan majelisnya orang. Ya tapi karena seperti itu tidak bagus dan kita sudah tahu bahwa itu seperti itu tidak bagus, ya harus dilawan. Kalau di Besuki kan saya di majelisnya Habib Mustafa saya ngisi. Di bednya almarhum Habib Hasan, di rumahnya Habib Fahir saya ngisi. Ada di beberapa majelis juga saya ngisi. Ya untuk ini memaksa hati yang lawan itu loh. Biar tidak bandel gitu. Biar nafsunya itu ya Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi nafsu yang mutmainnah. Kalau sudah tunduk nafsunya itu gampang gitu. Gampang. Saya sampai bilang ketika pernah ngisi di majelisnya Habib Mustafa, kalau seandainya saya itu egois, saya tidak bakal datang ke sini suruh ngisi.
tidak bakal datang. Tapi karena demi itu untuk melawan sifat-sifat yang tidak bagus seperti itu, maka harus dilawan. Nah, dikunci pintu taufik dari Allah orang itu kalau iri. Wa musibatun daimatun la ajra fiha. Dia akan sering mendapatkan musibah yang tidak ada pahalanya. Sudah susah, sudah sumpek, sudah tidak tenang hidupnya, dan tidak ada pahalanya. Itu orang iri seperti itu. Kalau orang tidak iri, kesembekannya, kesusahannya, kesedihannya, kesulitannya itu dalam rangka untuk menghapus dosa-dosanya. Tapi kalau susahnya orang iri, walaupun susah seumur hidup, biarkan susah, tidak ada pahalanya. Kata Asy-Syaikh Al-Badr, gurunya Asy-Syaikh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Seperti itu. Yang kelima, tidak ada pahalanya, makanya lawan. Kalau tidak dilawan, ya tidak bisa. Kita itu ada dua kemungkinan, bisa jadi pemenang atau pecundang. Jangan sampai menyerah sebelum bertanding. Lebih baik kalah setelah bertanding daripada tidak sama sekali. Yang kelima, wal ghadbu syadid alaihi minallahi ta'ala, akan mendapatkan murka yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau ada orang iri itu mendapatkan 5 siksaan. Dia akan banyak orang yang mencela, pertama. Yang kedua, dia akan susah terus-menerus. Yang ketiga, akan dikunci pintu pertolongan dari Allah. Bisa jadi dia susah tapi tidak ada yang mau nolong karena sudah dikunci sama Allah. Yang keempat, dia itu selalu sering mendapatkan musibah yang tidak ada pahalanya sama sekali. Dan yang kelima, dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hasad. Akan saya bahas di sini. Lebih serius. Ini saya ambil dari kitab namanya Qabasun Nurul Mubin. Ini ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin yang juz 4 yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ini masih hidup beliaunya. Setebal ini kitab Ihya itu diringkas jadi 1 jilid seperti ini. Hasad itu adalah penyakit yang begitu sangat berbahaya, sebagaimana disebutkan dalam sabdanya Rasulullah, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sifat iri itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api bisa memakan kayu bakar. Makanya orang itu kalau bersih hatinya itu enak. Jangan ngelihat orang itu dari amalnya secara dohir, kayaknya amalnya biasa-biasa, kayaknya amalnya sedikit. Tapi bisa jadi dia punya nilai yang sangat besar di hadapan Allah karena bersih hatinya. Satu contoh, Rasulullah itu pernah berkata kepada Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah itu menunjuk ada satu orang yang dikatakan oleh Rasulullah, ini adalah calon penduduk surga. Ini adalah calon penduduk surga. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Umar itu penasaran, apa keistimewaannya orang ini. Akhirnya dia itu izin untuk bermalam di rumahnya selama 3 hari 3 malam. Sampai dikatakan fakitu an ahtaqira amalahu. Hampir-hampir aku meremehkan amalnya, karena amalnya biasa-biasa. Waktu malam ya dia tidur, ya sholat isya biasa. Setelah itu sunnah-sunnahnya biasa. Pagi juga tidak puasa sunnah. Amalnya biasa-biasa, hampir samalah dengan saya, kata Sayyidina Abdullah bin Umar. Setelah 3 hari 3 malam dilewati, ini bertanya kepada orang yang bersangkutan yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga itu, kamu itu kalau tujuannya pengen tahu kenapa saya kok ditunjuk oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga, saya ini sebelum tidur tidak pernah menyimpan kebencian, tidak pernah iri kepada siapapun, tidak pernah merasa tidak suka terhadap kebaikan yang diberikan Allah kepada orang lain, tidak pernah. Dan itu tidak bisa dilihat oleh orang. Makanya
orang tidak bisa dinilai secara dohir, secara final 100% tidak bisa. Bisa jadi orangnya kayaknya dia kok ibadahnya biasa-biasa, juga jarang puasa, tapi bisa jadi hatinya bersih. Itu bisa mengungguli, bahkan ini bisa menjadi calon penghuni surga. Nah, itu yang saya tidak mampu, kata Sayyidina Abdullah bin Umar. Makanya tidak heran kalau kamu itu ditunjuk oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Hasad seperti itu, susah. Orang hasad itu susah. Makanya kata Ibnu Sirin, beliau mengatakan, ma hasadtu ahadan ala syai'in min amri dunya li'annahu in kana min ahlil jannah fa kaifa ahsuduhu ala dunya wa hiya haqiratun fil jannah. Kata Ibnu Sirin, aku tidak pernah iri kepada siapapun dari dalam hal urusan dunia, karena seandainya dia adalah calon penghuni surga, maka bagaimana mungkin aku iri terhadap dunia, sedangkan dunia itu adalah sesuatu yang hina di surga, kata Ibnu Sirin. Tapi jika dia termasuk penghuni neraka, maka bagaimana mungkin aku iri terhadap dunia, padahal dunia nanti kembalinya kepada neraka. Ini perlu untuk direnungkan perkataan Ibnu Sirin. Tidak usah iri sama orang. Kalau misalkan dia adalah nanti calon penghuni surga, ya kenapa kita harus iri terhadap sesuatu yang sangat remeh di surga dunia? Kalau nantinya memang dia itu calon penghuni neraka, ya apalagi lebih-lebih seperti itu. Masa kita iri terhadap sesuatu yang kembalinya ke neraka? Tidak usah. Itu diceritakan oleh Sayyidina Bakar bin Abdullah. Dulu itu ada seorang penasehat raja yang setiap hari itu selalu menasihati raja dengan kata-kata yang sama. Dan ini memang akan menjadi kenyataan. Ahsin ilal muhsin fa innal musi'a satakfihi isaatuhu. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik, karena sesungguhnya orang yang berbuat buruk akan kembali keburukannya kepada dia sendiri. Betul itu. Orang berbuat buruk, kita tidak usah susah-susah untuk balas orang, karena keburukannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Akhirnya ada orang yang tidak suka karena dia dekat dengan raja, tidak suka. Akhirnya dia iri. Bagaimana caranya agar dia itu tidak punya posisi di hatinya raja? Akhirnya orang ini datang kepada raja. Ini pernah saya ceritakan. Orang ini datang kepada raja, bilang, wahai raja, orang itu yang biasanya sering nasihati kamu itu, dia punya keyakinan bahwa kamu ini bau orangnya. Masa? Iya. Kalau tidak percaya besok coba panggil. Akhirnya orang ini cari siasat. Sebelum datang ke raja, orang yang penasihat ini diundang makan ke rumahnya, dikasih makanan yang banyak bawangnya, sehingga ketika dia ngomong kan bau mulut gitu. Setelah diundang, saya pamit mau ke raja. Oh iya, tambah senengin orangnya. Setelah ke situ seperti biasa, dipanggil. Dia mau nasihati, ternyata ditutupi mulutnya. Wah benar ini kata orang kemarin itu, ditutupi mulutnya. Kurang ajar ini orang. Selama ini ternyata dia itu ada sesuatu, kok ditutupi mulutnya. Akhirnya raja ini menulis surat, dan surat ini disuruh bawa sama penasihat tadi itu untuk dibawa ke salah satu algojonya raja. Yang isi suratnya itu, orang ini harus dihukum. Orang ini harus dihukum. Mendengar seperti itu, kemudian ini penasihat ini datang ke tempatnya algojo. Di tengah perjalanan ketemu sama orang yang iri itu. Kamu bawa apa itu? Bawa surat. Oh ini biasanya raja ini kalau menitipkan surat itu isinya hadiah biasanya. Orang ini pasti mau dapatkan hadiah ini. Hanya direbut. Gimana kalau saya yang ngantarkan gitu? Oh iya tidak apa, karena orang ini hatinya bersih ya, penasihat ini. Ini tidak apa, bawa aja, antarkan ke algojo itu. Diantarkan ke algojo, kemudian dibuka isi suratnya. Wah isinya ini harus dihukum ini. Sudah dihukum. Kemudian raja tanya, apakah sudah dihukum? Ya sudah. Siapa? Loh, kok bukan ini, kok ini masih hidup ini? Akhirnya ditanya,
kamu kenapa kemarin waktu saya panggil itu kok nutupi hidungnya, nutupi mulutnya? Oh, kemarin saya dikasih makan sama fulan ini, banyak bawangnya sehingga saya ini malu kalau bau mulut di depan raja. Oh, begitu. Ahsin lal muhsin fa innal musi'a satakfihi isaatuhu. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik, karena sesungguhnya orang yang berbuat buruk itu akan kembali keburukannya kepada dirinya sendiri. Dan betul itu. Kita tidak usah susah-susah. Kalau ada orang membuli, mencela, menghina, biarkan saja. Tidak usah susah-susah, pasti kembali kepada dirinya sendiri. Nah, ketika ada, ini mungkin bisa jadi 2 pertemuan ini tentang hasad ini, karena ini panjang pembahasannya. Ketika ada orang lain mendapatkan nikmat, maka kita ini mempunyai 2 keadaan. Mempunyai 2 keadaan. Satu, kita itu tidak suka kepada orang tersebut ketika mendapatkan nikmat, dan kita suka bahwa kenikmatan tersebut hilang dari diri orang itu. Maka itu namanya hasad. Tidak suka dan berharap kenikmatannya hilang dengan cara apapun, terserah, dengan cara apapun. Itu namanya hasad. Bahkan ini parah. Sekitar 3 tahun apa 4 tahun yang lalu, saya ngajar di MTS. Itu ada salah satu murid saya perempuan itu yang hampir setiap hari itu dia kesurupan. Hampir setiap hari kesurupan. Kenapa kok bisa kesurupan? Dia itu kalau lihat papan tulis, lihat tulisan itu awalnya kelihatan, tiba-tiba gelap langsung kesurupan. Lihat buku juga sama, buku atau LKS juga sama. Awalnya kelihatan, tiba-tiba gelap langsung kesurupan. Ternyata usut punya usut. Dia itu memang dari kelas 1 sampai kelas 3 juara 1 terus, ranking 1 terus. Dan ini ada saingannya itu yang tidak suka kalau dia itu juara 1. Padahal cuma urusan juara 1 tuh. Sampai dia itu yang satunya temennya itu juga satu kelas. Itu setiap harinya ternyata usut punya usut dia itu pakai sabuk yang terbuat dari tali pocong, yang itu dikirim dari Bali, orang tuanya kerja di Bali. Itu cuma urusan persaingan prestasi 1-2 itu loh. Dia sudah ranking 2 itu. Cuma satunya ranking 1. Sehingga dia itu memang sok dekat, sok apa, karena nyambung dengan tali pocongnya itu, sehingga dia sering kesurupan karena sudah dikasih mantra-mantra dari Bali. Sampai sebegitunya. Jadi ketika dia kesurupan itu dia sok action bantu pegang atau tambah menjadi-jadi. Orang iri itu seperti itu. Dan dibantu sama orang tuanya. Ini yang repot. Maka jangan punya sifat iri. Sifat iri itu bisa merusak segalanya. Kemarin ini saya juga 2 hari yang lalu menangi ada santriwati di daerah pesisir, orang gunung, orang Pelalangan kalau tidak salah. Juga seperti itu. Ada laki-laki yang minta, tapi dia ada setuju, hanya main kirim-kirim begitu. Sampai saya pulang jam 1 malam waktu itu, setelah Isya sampai jam 1 malam. Jangan iri, bahaya. Lebih-lebih orang yang berilmu, jangan sampai iri. Kita sudah tahu, cuma jarang yang melawan dengan irinya sendiri. Saya kira semua tahu bahwa iri itu tidak bagus. Cuma yang menjadi pertanyaan, dia mau melawan apa tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Ya harus dilawan, wajib untuk dilawan. Karena nanti orang yang selamat di hadapan Allah itu adalah la yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang hatinya selamat dari penyakit-penyakit termasuk iri itu adalah orang yang selamat. Yang kedua, kondisi yang kedua, kalau ada orang lain mendapatkan kenikmatan, kita itu kondisinya bisa jadi kita tidak suka kalau kenikmatan yang ada pada saudara kita itu hilang. Dan kita juga tidak suka, dan kita itu pengen seperti apa yang ada pada diri orang lain itu.
Maka yang seperti ini namanya ghibthah, munafasah. Kalau seperti ini tidak apa-apa. Tidak sampai punya perasaan itu harus hilang, dan juga tidak sampai punya perasaan tidak suka. Cuma kita pengen punya hal yang sama yang dimiliki oleh orang lain. Itu namanya ghibthah dan munafasah. Kalau seperti itu tidak apa-apa. Karena ghibthah, munafasah kalau diartikan Indonesia itu semacam kompetisi atau perlombaan, pertandingan, tapi dengan cara yang sportif. Itu namanya munafasah. Ghibthah itu boleh, diperbolehkan. Satu contoh begini, Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, yaitu pendiri Masjid Segaf, itu beliau itu kan sehari semalam bisa hatam Al-Quran 8 kali hataman. Sehingga kabar ini terdengar oleh salah seorang Habib, saya lupa namanya, dia tidak mau kalah. Oh, itu bisa 8 kali hataman. Akhirnya beliau itu bisa 5 kali hataman di waktu pagi, 5 kali hataman di waktu malam. Itu namanya ghibthah. Pengen hal yang sama atau lebih. Kalau berkompetisi dalam hal urusan kebaikan itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau hatinya itu bersih tidak apa-apa. Contohnya tadi itu, tidak apa-apa. Saya harus lebih dari itu. Kalau misalkan misalkan kalian melihat temennya itu kok, misalkan tiap hari kok rajin untuk belajarnya cuma di waktu pagi, saya harus lebih dari itu. Itu namanya ghibthah atau munafasah, dan itu tidak ada masalah. Makanya di dalam Al-Quran, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tidak apa-apa kalau seperti itu. Bahkan munafasah ini, ghibthah ini ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah. Contoh yang wajib, misalkan ada orang ini yang melakukan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini kan hukumnya wajib, ya. Ada satunya yang tidak sholat sama sekali. Saya harus bisa bersaing dengan dia untuk sholat 5 waktu. Maka bersaing seperti ini, berkompetisi seperti ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena dia bisa melakukan hal yang wajib. Ada orang cari ilmu, terutama ilmu-ilmu yang wajib. Dia tidak cari ilmu sama sekali. Maka dia pengen bersaing dengan dia, karena ini adalah ilmu yang wajib. Maka munafasah di situ hukumnya wajib. Ghibthah di situ hukumnya wajib. Tidak apa-apa seperti itu. Bersaing secara sehat seperti itu tidak apa-apa. Dan biasanya orang seperti itu tidak ada sakit hati sama orang, karena pengen hal yang sama tanpa menyakiti orang lain. Contohnya yang sunnah, ya, ketika ada yang lain melakukan hal-hal yang sunnah, misalkan lihat temannya tiap hari baca Al-Quran 1 juz, misalkan saya harus bisa 1 juz itu, atau bahkan lebih. Maka berkompetisi seperti itu karena terkait dengan hal yang sunnah, maka hukumnya sunnah. Kalau yang mubah, ya mubah, banyak contohnya mubah. Apa contohnya mubah? Misalkan dalam hal yang mubah, dia kok bisa beli ini ya, beli makan yang menunya gini begini, kemudian dia pengen ngikuti dengan hal yang sama, tapi tanpa merendahkan, tanpa menyakiti, ya mubah-mubah saja, tidak masalah. Dia punya HP, masa saya tidak punya HP, pengen beli HP, ya itu hal-hal yang mubah saja. Itu namanya ghibthah. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah. Orang yang iri itu cuma ada 2 yang diperbolehkan. Ya, itu sebenarnya bukan iri tapi ghibthah tadi itu. Tapi bahasa hadisnya hasad. La hasada illa fisnatain. Tidak dikatakan iri kecuali, tidak termasuk iri kecuali dalam 2 hal. Apa? Pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Ada orang dikasih harta sama Allah, kemudian hartanya digunakan untuk kebaikan. Maka kita iri tidak apa-apa. Iri untuk bisa niru.
Bukan iri agar dia lenyap, bukan. Untuk bisa niru tidak apa-apa. Yang kedua, wa rajulun atahullahu ta'ala ilman fahuwa ya'malu bihi wa yu'allimuhun nas. Ada orang lain dikasih ilmu sama Allah, dia mengamalkan ilmunya dan dia menyebarkan ilmunya. Maka kita iri tidak apa-apa. Iri dalam rangka agar kita bersemangat berkompetisi untuk bisa menjadi orang seperti yang dilihat itu. Itu tidak apa-apa kalau dua hal itu. Walaupun di sini bahasanya hasad, tapi yang dimaksud adalah ghibtah atau munafasah. Tidak apa-apa. Kemudian terakhir, ini masih panjang, insyaallah saya lanjutkan besok. Di sini ditafsirkan oleh sebagian ulama, ini bahayanya sifat iri, dan ini pernah disampaikan oleh Habib Taufik ini di dalam pengajian yang ada di Besuki. Ini hadisnya. Masalu hadil ummah mislu arba'atin. Umat ini ada contoh 4. Ada orang rajulun atahullahu malan wa ilman fahuwa ya'malu bi ilmihi fi malih. Ada orang itu dikasih harta dan dikasih ilmu, dan dia dengan ilmunya itu bisa menggunakan hartanya untuk kebaikan. Ada orang kedua, wa rajulun atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan. Ada orang itu yang dikasih ilmu cuma tidak dikasih harta. Yang tidak dikasih harta ini, cuma dikasih ilmu ini, bilang, Rabbi law annali malan mislu mali fulan lakuntu a'malu fihi bimisli amali fahuma fil ajri sawa. Yang cuma dikasih ilmu, tidak dikasih harta itu bilang seperti ini, ya Allah, seandainya saya punya harta seperti fulan bin fulan itu yang menggunakan hartanya untuk kebaikan, maka aku akan menirunya. Aku cuma punya ilmu. Kata Allah, fahuma fil ajri sawa. Kata Rasulullah, pahala dari dua jenis orang ini sama. Walaupun satunya tidak punya harta, cuma punya ilmu, tapi karena niatnya sama, maka pahalanya sama. Yang kedua, yang ketiga, tipe orang ketiga, wa rajulun atahullahu malan wa lam yu'tihi ilman fahuwa yunfikuhu fi ma'asillah. Ada orang itu dikasih harta sama Allah, tapi tidak dikasih ilmu, sehingga dia menggunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah. Ini tipe orang yang ketiga. Yang keempat, wa rajulun lam yu'tihi ilman wa lam yu'tihi malan. Tidak dikasih ilmu juga tidak dikasih harta, tapi dia bilang di dalam hatinya, lau annali mislama li fulan lakuntu anfikuhu fi misli ma anfaqahu fi. Kalau seandainya aku itu dikasih harta sama Allah seperti fulan itu, maka saya bisa lebih dari dia. Saya bisa beli perempuan, saya bisa minum minuman keras, saya bisa judi. Fahuma fil wizri sawa. Maka dua orang ini dosanya sama, walaupun dia tidak punya apa-apa. Makanya kita itu ya harus sadar lah, jangan sampai kita itu tidak punya apa-apa tapi dosanya sama seperti orang yang punya apa-apa. Jangan sampai, karena itu bisa berbahaya. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan tentang kelas-kelas hasad itu. Ada kelas berat, ada kelas menengah, ada kelas ringan. Kalau kelas ringan itu masih tidak begitu bahaya. Dan kenapa orang itu kok bisa hasad? Kenapa orang itu kok bisa iri? Penyebabnya apa? Di sini disebutkan ada 7 penyebab. Nah, ini penyebabnya ini harus akar-akarnya harus dimusnahkan kalau pengen sembuh. Kalau akar-akarnya ini 7 penyebab ini tidak dimusnahkan, akan timbul penyakit-penyakit yang baru. Kalau ibarat penyakit itu harus dibersihkan sampai akar-akarnya. Kalau sudah dibersihkan, nanti akan hilang itu penyakitnya dan sembuh. Ya, namanya berobat ya. Kata Imam Ghazali itu orang berobat tuh harus ini betah menahan rasa pahit. Tapi nanti dia akan enak. Ya susah, dikira tidak susah apa ngelawan penyakit iri itu. Makanya kata Imam Ghazali itu, man lam yasbir ala mararatid dawa lam yanal halawata syifa. Orang yang tidak sabar terhadap pahitnya obat, dia tidak akan memperoleh kesembuhan. Ini rumus umum semuanya. Orang misalkan sakit ya, obatnya pahit, saya tidak mau karena pahit. Ya kapan sembuhnya? Kan begitu. Lebih-lebih yang sakit adalah hatinya. Kamu kapan sembuhnya? Karena penyakit hati itu ketika orang yang mati masih berlanjut nanti di akhirat. Penyakit dohir, dia mati ya sudah selesai urusan. Begitu. Bedanya penyakit dohir dengan penyakit batin itu tidak sama. InsyaAllah akan kita lanjutkan besok
tentang kelas-kelas hasad dan penyebab-penyebabnya itu apa dan solusinya bagaimana. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.